Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita masih dengan tema yang sama, yakni meneladani sifat Rasulullah SAW. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab lagi dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Nadatul Ulama Pondok Kelapa, Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kami ini kan manusia biasa, terus sebagai umatnya Rasulullah. Jadi yang ingin kami tanyakan, bagaimana trik kami atau kiat-kiat kami untuk bisa istiqomah untuk meneladani sifat-sifat baik beliau. Sifat baik. Dan yang keduanya yang ingin saya tanyakan, kami kan sebagai ibu-ibu, mungkin kami banyak kegiatan di luar rumah Pak Ustadz, terutama mungkin kami sering ke pengajian-pengajian, terus ke organisasi-organisasi lainnya. Jadi mungkin kami seringlah di luar daripada di rumah Pak Ustadz. Jadi bagaimana supaya untuk di rumah, kata Pak Ustadz tadi, kita kan harus menjadi istri walaupun tidak bisa seperti istrinya Rasulullah, tapi kami ingin dari Pak Ustadz bagaimana cara kami biar di rumah tangga kami, karena kami sering keluar rumah, suami tidak terlalu komplain. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu, ini pengalaman. Allah. Jadi kita ini kan sama, semua umat Nabi Muhammad. Nabi itu satu hari menyatakan bahwa dia itu sedang merindukan, sangat merindukan saudaranya. Sahabat sempat bereaksi dengan bertanya, alasna ikhwanuka, Rasul, kami ini kan saudaramu, emang bukan saudaramu? La bal antum ashabi, bukan, kamu kan saudaraku, tapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Ya, karena mereka berinteraksi, hidup, bertemu, bergaul dengan Nabi. Nah, kalau begitu siapa sahabatmu? Mungkin jealous lah ke para sahabat, tidak? Siapa saudaramu? Kok engkau rindu? Kami sahabatmu, kamu nggak rindu misalkan? Padahal kami dekat, kami berinteraksi. Maka Nabi ngomong, ikhwani itu saudaraku yang aku rindukan itu mereka yang beriman kepadaku jauh setelah kematianku. Bahkan mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat, tidak berinteraksi, tapi mereka beriman kepadaku, mencintaiku. Nah, kerinduan Nabi terhadap mereka yang disebutkan tadi, jangan-jangan itulah kita di dalamnya termasuk. Kita kan jauh hidup setelah Nabi meninggal. Bahkan kita tidak ngerti bagaimana sih persisnya wajah Nabi. Sekalipun ada kitab Syama'il Muhammadiyah tentang fisik Nabi, rambutnya panjang, tingginya tidak terlalu tinggi, rendah atau rendah, perawakannya pokoknya cakep lah, sempurna Nabi. Tapi kan itu masih sebatas gitu aja. Karena nggak bisa, karena kita tidak pernah melihat. Bahkan Nabi pun tidak boleh digambarkan fisiknya, mukanya tidak ada. Nah, beliau merindukan kita loh Bu, merindukan orang-orang beriman yang mencintai Nabi. Nah, maka kalau begitu ya kita harus semangat dong, harus giat untuk bagaimana nanti layak dapat syafaat sehingga kita selamat di akhirat. Nah, untuk cinta pada Nabi kan sederhananya malah kita ambil nilai-nilai, misalnya sebagai seorang suami, Nabi itu orangnya lemah lembut ya, begitu sayang dengan istri-istrinya. Nah, walaupun agak dikencangin istri-istrinya. Kalau kita cukup istrinya. Nah, saya istri saya, nggak ada istri-istri saya itu. Iya, satu saja. Satu nggak selesai, nggak habis. Nah, nambah dua, cak ionian, Pak Saro, tidur udah baca, makan payah kan. Jadi satu, Nabi memang diberikan keistimewaan dan itu ceritanya berbeda. Sekalipun dibully, dibilang Nabi bla bla, nggak ada ngaruh. Nabi itu bukan seperti kita. Nah, kelembutan Nabi itu ya harusnya sebagai seorang istri, ambillah bagaimana menjadi seorang istri yang lembut. Boleh beraktivitas, boleh punya organisasi, boleh kesana kemari, ngaji dari Pondok Kelapa ke Pondok Kubang, Pondok Besi, balik lagi Pondok Kelapa, nggak masalah. Tanahnya patah, sawahnya lebar, pondoknya besi, pintunya batu, nggak masalah. Tapi balik ke rumah ya harus menyelesaikan tugas sebagai istri, sebagai ibu. Suami balik nanya kopi, ya buatkan kopi. Ibu tolong ayah bikin kopi. Bikin dewek ya, ibu litak baru pengajian. Pergi ayahnya ke warung sebelah. Cari apa mas? Kopi.
Manis apa pahit? Manis. Pakai susu apa tidak? Dikit baik. Jadi betahlah keluar suami daripada rumah. Di rumah istri mencangut alasan sibuk. Ailita nian pah dari pengajian jauh mama naik motor. Nah jadi kan enggak lembut, sudahlah enggak lembut, bantah enggak tahan suaminya. Nah jadi gimana? Jadi di rumah itu kan kita lebih tahu karena kondisi rumah tangga kita yang tahu. Ada suami kita suka ngegas, ada yang banyak ngerem, ada yang zigzag. Ya lah tahu pasangan masing-masing kan. Tidak usah dibandingkan ke suami orang. Seninya beda. Ya, ada yang istrinya begitu kenceng, ada yang lelet, ada yang jorok. Di mana tempat gantungkan? Di bawah sepatu ada, di borak, semua segala pakai. Ada yang begitu kan. Ya suaminya punya tanggung jawab. Jangan banding-bandingkan. Makanya ada kasus rumah tangga sering bandingkan. Mama, cobalah belajar masak yang enak. Cak Mama Syanu, nah, mintalah ke Mama Syanu makan pak. Kan gitu. Ya jangan. Istri kita yang dikasih Allah itu takdir kita. Ya sudah. Ya lemah lembutnya Nabi itu kan bisa. Nah sebagai istri juga kan kalau mau bicara kunci surga banyak kuncinya. Lebih dari kunci Inggris. Kalau kunci Inggris itu kan semua bisa kan. Nah kunci surga salah satunya khidmahnya seorang istri kepada suami. Kayak tadi kan menampakkan wajah yang sumringah, bahagia walaupun buntu misalnya kan. Yang penting tetap bahagia bersama papa kan. Ini tapi banyak duit kayak orang lain. Nah, sama misalnya kita suami, saya, ibu, istri, kita kan di rumah itu juga harus memberikan rasa aman, nyaman, bahagia pasangan. Misal suami bilang, "Ma, papa ini kan kalau di luar sibuk, mama juga sibuk." Nah, dengan kesibukan kita, kalau balik ke rumah tuh cobalah muka sama-sama fresh. Jangan mencangut ya lo. Di rumah, di luar alita, balik ke rumah serem. Baju tuh janganlah daster koyak terus, kan tidak lemak kan misalnya kan. Ya, kata suami, papa juga, papa tuh kalau di rumah pakai baju partai 2008 masih dipakai. Baju merek cat tembok dipakai. Kan gak nyaman istri. Nah, bisa kita itulah Bu ya. Bisa Nah, Bu jadi ya. di tengah kesibukan bisa lah, penting seposisi sebagai istri bagaimana seharusnya ya pelan-pelan. Kalau bicara memang saya bukan seperti Khadijah, apalagi Aisyah. Lah iyalah, siapa kita? Kita kan Markona. Nah, kan kita kan Maimunah misalkan. Tapi kan Terjawab, Bu. bisa nilai-nilainya itu. Ya, gitu terjawab Bu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akan lanjut lagi setelah jeda iklan Bu ya, Pak Ustadz. Baik, pemirsa kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Kalbu.